Terus gue ngeliat Sid ini sebagai protagonis bukannya jadi relate ya, tapi lebih ke kebodohan apa lagi nih yang bakal dilakuin Sid. Oke, jadi ceritanya tentang Sid. Dia awalnya orang Jepang yang dari kecil berpikir bahwa karakter yang di publik kelihatan biasa-biasa aja, tapi aslinya kuat banget itu keren. Dia mau jadi tipe karakter yang bisa nyerang musuh dari bayang-bayang. Maka dari itu, dia berlatih setiap hari. Pas dia lagi latihan, dia ditabrak mobil truk dan matilah dia. Sid reinkarnasi di dunia fantasi. Dia dan kakaknya, Claire, sedang berlatih, dan kakaknya pun memarahi Sid karena terlalu lemah. Tapi Sid malah senang, karena dia emang mau dianggap lemah. Walaupun sebenarnya sekarang Sid sudah lumayan kuat. Malam harinya, dia nyamperin ke kediaman bandit dan ngebunuh-bunuhin semua bandit itu. Pas Sid lagi mau ngambil hartanya bandit itu, Sid ngeliat ada kurungan yang di dalamnya ada orang yang badannya udah mulai membusuk. Sid pun mencoba ilmu sihir barunya ke orang itu, dan bener aja, orang itu sembuh dan untuk terima kasihnya, dia mau mengabdikan hidupnya untuk Sid. Karena si Sid ini Chunibyo ya, jadinya Sid ngebuat cerita bohongan buat seru-seruan aja. Pertama, Sid ngasih orang ini nama Alpha. Sid minta bantuan Alpha untuk ngebuat organisasi namanya Shadow Garden, yang tugasnya itu untuk ngalahin Cult of Diabolos. Tujuan cult ini itu untuk melahirkan kembali iblis Diabolos. Si Alpha ini serius, dan dia bertekad untuk ngalahin Cult of Diabolos. Sid yang ngelihat Alpha sangat serius, jadi ikut seneng karena dia pikir si Alpha mau ikut berakting sama dia. Tapi tanpa dia ketahui, semua yang dia ceritain ke Alpha itu beneran sedang terjadi di dunia ini. Jadi, itu cerita The Eminence in Shadow. Kedepannya, Shadow Garden jadi organisasi yang kuat dan ngalahin berbagai macam musuh dari Cult of Diabolos. Tapi si ketuanya Shadow Garden, Sid ini, tetap nggak tahu kalau Cult of Diabolos itu beneran ada. Setiap Sid ngalahin musuh, dia berpikir kalau itu orang biasa, walaupun sebenarnya itu salah satu anggota Cult of Diabolos. Sampai cerita berlanjut, Sid masih nganggap semua anggota Shadow Garden cuma ngikutin aktingnya dia doang. Sekarang, gua akan review Kage no Jitsuryakusa ni Naritakute atau The Eminence in Shadow, chapter 1 sampai 40. Sampai chapter 40 aja, karena pas video ini dibuat baru ada 42 chapter dan chapter 40 pas di mana suatu arc berakhir. Gua kasih tahu dulu, kalau ini tuh komik komedi. Bisa dibilang 60% komedi, 40% action. Jadi tentu aja, cerita ini harus punya rumus atau formula tersendiri agar komedinya terasa baru dan segar. Harus terasa beda dari cerita isekai komedi lainnya. Dan menurut gua, komik ini berhasil dalam mencapai komedi yang dimau. Cerita ini juga sadar kalau ini bukan mau jadi cerita yang serius banget. Karena sebelum adegan keren dan edgy yang dilakukan sama Sid, pembaca dikasih lihat dulu gimana cara Sid mencapai menjadi sosok yang keren dan edgy itu. Contohnya ya kayak dia ngambil uang yang dilempar ke tanah buat memperkaya diri dan hal-hal konyol lainnya. Setiap Sid ngomong sesuatu yang gak jelas yang dia sendiri pun sadar kalau yang dia omongin itu cuma bohongan doang. Tapi karakter lain dan pembaca tahu kalau yang diomongin Sid itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, karena pembaca mengetahui hal itu, jadinya adegan yang gak ada unsur komedinya pun bisa jadi lucu. Contohnya ada adegan Sid lagi ngomong sesuatu yang serius, tapi karena pembaca tahu gimana karakternya si Sid ini, jadi adegan itu kesannya malah jadi lucu. Terus gue ngeliat Sid ini sebagai protagonis bukannya jadi relate ya, tapi lebih ke kebodohan apa lagi nih yang bakal dilakuin Sid. Walaupun misalnya pembaca susah relate sama protagonisnya juga menurut gue bukan masalah karena ini tipe cerita plot driven. Malah mungkin dengan karakter Sid yang mikirin ini delusi dia doang tapi plot di dunia ini terus bergerak, mungkin malah buat cerita ini jadi semakin menarik buat diikutin. Gue juga suka sama karakter-karakter lainnya. Walaupun di awal cerita kesannya kayak tiba-tiba muncul aja gitu, tanpa introduksi yang jelas. Jadi di awal mungkin emang bikin bingung sedikit ya buat memahami karakter sampingannya. Tapi makin lama makin kerasa perbedaan setiap karakternya. Karakternya juga menarik-menarik dari kakaknya Sid, anggota Shadow Garden, teman sekolah Sid, semuanya menarik buat gue. Kalau dari settingnya sendiri menurut gua sampai chapter 40 ini gak ada yang spesial ya. Ya standar dunia fantasi aja gitu. Emang sih sampai chapter 40 ini udah mulai banyak tempat-tempat yang diintroduksi. Tapi buat gua semua tempatnya gak ada yang menarik banget. Terus gambarnya menurut gua juga biasa aja. Desain karakternya juga gak terlalu unik. Malah kadang suka ada yang mirip-mirip gambar karakternya. Jadi ya, bisa dibilang kelemahan komik ini tuh ada di setting sama gambarnya. Tapi tetap, setting dan gambarnya juga masih bisa dinikmatin. Karena ya, walaupun gue bilang kelemahan, tapi bukan berarti jelek juga.
Dan apalagi karakter, plot, sampai komedinya itu oke banget menurut gua. Dari cerita macam ini, yang gue takutin tentu aja kalau formulanya sama terus, maka semakin lama juga akan terasa bosan. Tapi sampai chapter 40 ini, ceritanya makin menarik buat diikutin. Karena banyak hal baru yang muncul, dan perlahan-lahan karakter-karakter sekundernya, terutama anggota Shadow Garden itu, mulai mendapat peran yang lebih besar. Plot utamanya juga makin bikin penasaran, karena makin lama makin jelas juga asal-usulnya si Iblis Diabolos itu gimana. Setiap arc juga, walaupun nyeritain sesuatu yang beda, tapi masih terikat satu sama lain. Jadinya, bisa dibilang dari chapter 1 sampai 40, ceritanya masih ada di jalur yang benar, nggak ngelantur lah ceritanya. Terus, cerita ini kan adaptasi dari LN atau light novel, yang mana itu juga adaptasi dari WN atau web novel. Tapi WN, LN, dan manganya ini semua pengarangnya sama, si Aizawa Daisuke. Gua nggak baca LN atau WN-nya, gue cuma baca manganya aja. Tapi gue pernah ngobrol sama yang baca WN dan LN-nya. Dan gue jadi tahu kalau ada seenggaknya satu arc yang motivasi Sid-nya berubah jadi lebih baik. Gue nggak mau spoiler itu arc yang mana, tapi poin yang mau gue sampaikan itu, gue suka sama cara kerja pengarangnya. Jadi yang di WN atau LN-nya ada sesuatu yang kurang, saat diadaptasi ke manga, pengarangnya bisa nambel hal itu. Jadi di mangganya ini, ceritanya jadi lebih padat dan tentunya lebih menarik juga. Secara digital emang belum bisa dibaca secara resmi. Jadi satu-satunya cara ya baca yang fan translation. Di situs Mangadex tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia. Kalau untuk yang fisik, pas video ini dibuat, di Indonesia belum diterbitin. Kalau untuk versi bahasa Inggrisnya, sudah diterbitin sama Yen Press. Kalau kalian mau beli yang versi Yen Press, kalian bisa lewat Amazon atau di Tokopedia juga ada yang nyediain jasa untuk pre-order buku import. Gue pernah beli di toko namanya ini toko buku. Dia itu sistemnya PO kurang lebih sebulan setengah. Gue waktu itu bukan beli komik Eminence in Shadow, tapi komik lain. Tapi pas gue cek, ternyata dia juga jual Eminence in Shadow. Gue taruh linknya di deskripsi kalau kalian mau beli. Seperti yang gue bilang di review, komik ini emang punya sedikit kelemahan, tapi kelemahannya juga masih bisa dinikmati. Terus mungkin karena candaan di komik ini satu selera ya sama gue, jadinya gue nikmatin banget pas baca komik ini. Ditambah karakter dan plotnya juga menarik. Jadi secara keseluruhan gue rasa sih, ini komik emang bagus banget. Nggak kehitung ada berapa banyak komik isekai yang gue baca, tapi jujur sih, menurut gue ini emang bener-bener komik isekai terkocak yang pernah gue baca. Segitu aja dari gue untuk review The Eminence in Shadow. Kalau kalian suka, bisa kalian like video ini dan subscribe channel ini. Kalau nggak suka, bisa kalian dislike video ini. Oke, makasih udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.